Halo, selamat sore kawan-kawan semua. Selamat datang di podcast Ngawur bersama Sese. Sekarang Sese sebenarnya ada di tempat yang ramai ya. Cuma memang spesial ini gue sudah duduk bersama dua orang yang sangat introvert. Buktinya dia sekarang berdua pegang HP. Siap. Ya, halo Celer, halo Juda. Halo, di sini Celer. Halo, di sini Juda. Halo, gimana kabarnya semuanya? Baik. Sangat baik kalau. Kan kalian nih dua-dua introvert nih ya. Tadi kan ketemu banyak orang gitu. Gimana sih perasaannya dulu? Awal-awal pas dateng itu kaget jujur, kayak loh kok rame banget gitu. Iya, kok rame banget. Terus besok kayak nanya-nanya sama sekitar, ini kok jadi rame gini? Perasaan cuman satu atau ya satu sekolah aja gitu. Pokoknya tiba-tiba kaget rame. Terus kayak udah. Agak ini ya, aduh kaget. Iya, takut. Iya kayak aduh gimana nih rame lagi, bisa kayak gue gitu. Gimana Juda? Kalau aku cukup menguras energi ya, karena harus lebih banyak bicara daripada diam. Biasanya diem. Ya biasanya gue seharian bisa diam, sekarang harus lebih banyak bicara. Jadi cukup menguras energi. Tapi tadi Walau setengah hari. OTW dari mana? TW dari Jakbar, naik KRL, terus ketemu Kak Celer di Pondok Ranji. Cuma kita berpisah. Dia naik Gojek, gue dijemput. Oh ya, FYI. FYI. Oh, FYI. FYI. FYI ya, maaf ya. Gue bahasa Inggris gue jelek ya. FYI, kita tadi abis main climbing. Kebetulan itu ada dua sekolah ya. Satu dari TPQ sebenarnya, TPQ Asmaul Husna, jadi bocil-bocil. Terus ada dari SMA 6 ya, SMA, anak SMA. Kita latihan climbing bareng lah ya ibaratnya. Cuma memang setengah Fun hari climbing. fun climbing, tapi capek banget. Iya, karena siswanya juga banyak banget ternyata. Anak TPQ juga banyak, terus anak SMA juga banyak. Itu. Nah, kita ngomongin dunia climbing nih. Boleh. Apa nih? Nah, nih kita satu mantan atlet climbing yang belum menuju, belum jadi. Satu mantan calon ekspeditor climbing yang nggak jadi juga. Yang bukan gak jadi sih, lebih tepatnya gagal ya. Gagal, mau mengundurkan diri kali. Ya gagal. Gimana itu ceritanya? Bisa kayak, aduh gue menyerah. Lu sebenarnya interest gak sih sama dunia climbing gitu? Enggak sih, sebenarnya. Kecil. Gimana interest gak sih dunia climbing gitu? Dikit sih. Dikit banget. Dikit. Tapi kata orang-orang nih, lu secara badan, tenaga emang mumpuni. Gimana lu menjaga badan gitu agar tetap kalau climbing fit, atau gimana sih sebenarnya? Duduk. Parah banget ini, masa gue dilempar-lempar. Ya udah, gue dari Celer dulu deh. Jadi Celer ini salah satu calon atlet, tapi Udah jadi dong. udah jadi ya. Ya kan udah pernah lomba tapi berhenti. Gimana tuh ceritanya? Gimana, enjoy nggak sih sebenarnya menekuni dunia climbing gitu? Climbingnya ini sport ya, sport climbing. Iya, sport climbing. Enjoy, seru. So, kayak latihan tiap hari seru. Terus awalnya tuh kayak susah banget buat ngatur jadwal jujur, karena kuliah juga padat, terus latihan setiap hari, belum lagi latvis, abis latvis lanjut manjat, terus abis itu belum lagi jadwal lomba, itu ngaturnya padat banget. Ditambah kayak dulu tuh sempat di masa sibuknya banget. Masih itu pas di kurikulum? Iya, masih di kurikulum juga. Terus magang sambil nge-atlet, nge-kurikulum juga. Terus belum lagi laporan magang dan lain-lain gitu kan. Terus kayak ya udah, so far sih seru ya. Maksudnya kayak di situ juga belajar gimana manajemen waktu, terus manajemen yang penting-penting dulu nih yang dikerjain yang mana gitu. Kayak gitu. Terus waktu itu
lomba tuh dapet juara 4. Tapi so far ya udah nggak apa-apa karena kan menang kalah itu biasa gitu. Udah sih gitu aja. Balik ke Juda. Jadi itu gimana pengalamannya, sempat mau ekspedisi gitu? Tertarik gitu. Gimana tertarik? Kenapa? Apa dunia climbing dan kenapa lu tertarik dulu? Kenapa awalnya tertarik buat ekspedisi climbing? Pas waktu itu kan ada perlombaan perlombaan di mana Kak? Yang Bekasi ya? bukan di Bekasi tapi di Tangsel. Yang karena saya mau ikut itu, jadi sama senior disaranin buat ekspedisi climbing tiap Mapala. Jadi ekspedisi climbing keliling wall Mapala gitu. Cuma karena lombanya nggak jadi ekspedisinya pun batal. Jadi Kak, Gimana jadi klarifikasi, gini, Coach? lombanya tuh dibatalin secara sepihak Oh, sama pihak kampus. Oh. Jadi waktu itu kan kita udah latihan. Latihan tuh udah hampir tiap hari, yang aku bilang kayak latihan terus tiap hari, terus kayak advis terus gitu. Nah tiba-tiba dikabarin H- seminggu atau berapa ya, 4 hari atau oke kita hitung aja H- seminggu ya. H- seminggu mau perlomba, mau seleksi itu tuh dibatalin sama pihak kampus gitu. Terus kayak dari situ iya yang ke Jambi dibatalin. Dari situ kayak ya udah kita mau gimana, pihak kampus yang batalin gitu. Sebenarnya kita juga udah memperjuangkan untuk kayak dilanjut gitu kan. Tapi pihak kampusnya itu kayak udah nggak bisa karena udah iya gitu. Padahal sama-sama ditunjuk gitu loh. Nah udah dari situ ya udah akhirnya aku ikut lomba yang di Bekasi yang juara nasional aja gitu. Iya, yang sih bukan jatuhnya nasional ya? Emang nasional. Iya, antar kampus senasional gitu. Iya. Nah kalau yang Jambi tadi itu kan cuman antar IAIN, antar UIN aja gitu kan. Nah kalau yang Bekasi itu yang tadi aku juara 4 itu senasional. Nah Juda itu nggak ikut yang nasional itu gitu. Jadinya kayak ya udah Juda bukan ujung-ujungnya mas kayak bukan menyerah. Juda akhirnya yang ekspedisi wall karena yang lomba itu nggak jadi gitu. Oh, berarti awalnya lomba dulu. Dua gitu ya, maksudnya awalnya lomba terus nggak jadi, terus jadinya ekspedisi wall. Nah, balik lagi nih ke ekspedisi wall. Pada akhirnya kenapa sih memilih nggak melanjutkan gitu kan? Padahal menarik nih, dari secret ke secret, dari wall climbing ke wall. Ya awalnya saya cukup excited ya karena latihan juga, cuma karena waktu itu saya lagi sibuk-sibuknya semester 5, tugas dari kampus, tugas dari asrama. Jadi saya kayak nggak bisa mengelola waktu dengan baik gitu. Akhirnya ya udah dibatalin. Anak asrama nih. Ya, tahu kan kalau di asrama sibuk apa? Sibuk banget. Dan izinnya susah. Iya, izinnya juga sulit itu. Jadi ya udah akhirnya batal. Tapi emang berdampak banget sih ya tadi kebijakan buat kayak nggak ketika kita udah ditunjuk terus pada akhirnya nggak jadi gitu kan. Akhirnya kan memutus semangat juga ya sedikit. Benar. Ya. Iya benar-benar. Situ aku kayak udah latihan tiap hari, udah kayak Iya, terus apalagi posisinya kan waktu itu magang kan juga agak sulit untuk izin, apalagi magang di pemerintahan. Terus tiba-tiba dibatalin sepihak, jujur itu bikin down sih, dan sampai kayak gak mood aja gitu ngapa-ngapain, kayak wasting time aja. Dan hari-hari sebelumnya tuh, kayak bulan-bulan sebelumnya tuh ngapain gitu maksudnya. Tapi ya udah dari situ kan juga kita belajar kalau ya udah nggak apa-apa, semuanya kan tentang penerimaan gitu kan. Ya udah is okay gitu. Terus ini loh, gue lihat tuh pas masa-masa menuju latihan itu tuh lu juga pola makan lu, terus habis itu pola makan, minuman lu jaga banget itu. Apa yang lu lakuin gitu? Perasaan lu jadi pelari, gue juga sempet dikadalin ya disuruh lari itu. Sangat gimana tuh lu manage makan jaga, terus climbing, olahraga apa sih waktu itu? Waktu itu kalau untuk olahraga itu jogging, pull up,
push up, sit up, sprint, kayak gitu. Dan itu tuh dilakuinnya hampir tiap hari. Jadi sebelum mulai pemanjatan itu kita jogging dulu, pull up, sit up, push up, sprint. Pokoknya itu diulang-ulang terus kayak gitu. Abis itu kayak untuk jaga makan itu ya udah sebisa mungkin dijaga aja. Jujur sebenarnya pengen makan Apa junk yang food. dihindari? Iya, junk food kayak gitu tuh emang dihindari, apalagi es ya. Sebenarnya lu kan saksi gue ya. Setiap latihan kayak gue nggak minum es. Sebelum banget gue padahal udah pengen ngajakin ngopi tau. Iya, es gitu. Sebenarnya minum es gak apa-apa nanti setelah latihan gitu. Jangan pas lagi latihan banget dikasih es gitu. Kayak gitu. Terus kayak mie itu gue menghindari banget karena emang gue juga emang gak suka mie sih. Gorengan itu. Terus kayak yang junk food gitu. Minuman berasa gitu. Gue jarang. Terus emang ini sih emang kayak apa ya, berdampak juga sih. Berdampak maksudnya kayak dari kita ngejaga makan, sering latihan, maksudnya kayak apa ya, rutin gitu, latihan rutin kayak gitu, itu tuh bikin enteng badan kita buat ngelakuin pemanjatan gitu. Dan itu bener-bener ya serius berdampak banget, lo harus coba deh. Nah itu gue cuma manjat ini doang, manjat pohon doang. Jadi kayak males gitu. Lagi untuk menghindari kopi ya, minuman berasa susah. Balik lagi ke Juda. Betul. Juda. Iya. Tadi lu juga dulu sempat nge-gym, itu bagian dari ini lu nggak? Bagian dari cara lu apa namanya, latihan climbing gitu atau gimana? Oh, kalau nge-gym bukan bagian dari climbing, cuma ya karena gua suka olahraga jadi ya gua. Katanya pria suka tantangan. Tantangan Bukan ini iklan. Suka tantangan. Iklan. Climbing tantangan. Iya benar. Gimana lu dulu waktu pas mau manjat gitu, lu ada ini enggak? Ada Apa ritual gitu? Hah? Ritual atau semacam? Iya. Nggak ada Olahraga sih. khusus gitu biar enteng gitu kan tadi celana. Paling olahraga ya lari, sit up, ya bukan sit up, pull up. Lebih seringnya pull up. Karena itu sangat membantu banget. Dan lari. Push up juga sih. Kok jadi banyak. Udah. ABS gitu. ABS tuh. Oh, anjay, ngeru takut. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah ini ya melendung. Udah udah lebih 2 bulan nggak olahraga. Rotinya udah kempes. Ya Allah. Bas. Iya sih, paling itu aja sih hari ini kita ngobrolin tentang apa trik-trik untuk menuju climbing gitu, karena kebetulan banget kita habis climbing. Jadi makasih banget Celer. Oke. Juda. Iya. Terima kasih sudah mau ngobrol bersama Sese selama kurang lebih 10 menit lah ya. Kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. See you. Coba See you. closing, see you. Ini ada penonton. Apa? See you gitu. See you.